Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua mendengarkan ajakan untuk hidup dan tinggal di dalam kasih. Tetapi tidak banyak dari kita yang mampu untuk berada di dalamnya. Seringkali kita justru ingin melihat mereka yang membenci, mereka yang melukai, merasakan hukuman Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, hendaklah kita saling mengasihi dan mendoakan demi keselamatan dan bukan demi kehancuran sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Perbaharuilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman mengaku diri sebagai laskar Kristus, mestinya kita tidak takut lagi untuk berperang dan menjadi secercah cahaya dan berdiri tegak dengan kebenaran di tengah kegelapan dan begitu banyak orang yang ingin menghancurkan dan mungkin mendera kita agar mengingkari apa yang kita imani tentang cinta yang sejati yang berasal dari Sang Pemilik kehidupan. Santo Martinus dari Tours mengingatkan Anda dan saya serta kita semua agar kita tidak mudah putus asa, agar kita harus berani memiliki kekuatan dan persenjatakan doa di dalam menghadapi kebohongan, kecurangan, kemunafikan, dan keinginan untuk selalu dipuji dan menguasai banyak orang di dalam persiaran kehidupan. Mari kita bersama-sama belajar menjadi ranting yang baik. Dan tentu menjadi ranting yang baik yang dapat menghasilkan buah berlimpah perlu dibersihkan secara terus-menerus, dipangkas dari tindakan-tindakan yang merugikan atau bahkan membuat kita terputus dari pokok dari ranting itu. Kita diajak demi kebaikan diri kita dan juga demi kebaikan di dalam hidup bersama. Yohanes mengingatkan Anda, saya, serta kita semua sebagai gereja yang hidup untuk hidup dalam kasih. Ia juga mengingatkan agar kita sebagai gereja yang hidup waspada terhadap informasi ataupun berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang bertujuan untuk memecah belah kita sebagai gereja yang hidup. Ketika kita tumbuh menjadi pohon anggur yang begitu subur dan menghasilkan buah yang lebat dan manis dan menyukakan banyak orang, tentu ada banyak orang yang berebut ingin mendapatkan kita dan bahkan menjatuhkan dengan cara-cara yang mungkin tidak dibenarkan. Salah satunya dengan memecah belah, dengan memberikan informasi-informasi palsu. Maka Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman diajak untuk berani berdiri tegak di dalam kebenaran. Dan ketika kita tahu
Jangan diam. Tunjukkanlah bahwa hidup di dalam kebenaran akan menghasilkan sukacita di dalam nama Tuhan. Di dalam Injil suci, menurut Lukas pada hari ini, apa yang dialami oleh pribadi, yaitu istri Lot, sebetulnya masih seringkali dialami oleh kita umat beriman. Di dalam perjalanan hidup, ketika kita belajar untuk setia pada iman, pada janji yang kita ucapkan, berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai, tetapi seringkali pada faktanya kita dituduh sebagai pribadi yang sok rajin. Bahkan kesetiaan kita dikhianati dengan alasan yang mungkin tidak masuk di akal kita. Segala sesuatu yang kita lakukan diejek, dicemooh. Bahkan mungkin sebagian dari kita di sekolah, di universitas, di masyarakat dibully. Bahkan seringkali menjadi bulan-bulanan oleh teman-teman yang lain yang lebih kuat dari kita. Tetapi hari ini kita ditunjukkan suatu sikap yang menjadi penyakit yang akhirnya membuat kita susah untuk move on dengan bahasa kita. Kita mendendam, bahkan menunggu, ingin melihat balasan yang seperti apa yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang menyesah kita, yang membuat kita menderita, yang membuat kita membuli kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Lihat yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada keluarga Lot. Pergilah, tinggalkan desa itu, berlarilah, apapun yang terjadi, janganlah menoleh ke belakang. Seringkali kita ingin melihat hukuman seperti apa yang ditimpakan oleh Tuhan atas kesalahan mereka semua yang sudah melukai hati kita. Seolah-olah kita ingin menunjukkan siapa yang paling benar di antara sesama kita. Bahkan kita ingin melihat kepuasan, oh ternyata hukuman Tuhan seperti ini. Tetapi di dalam Injil suci menurut Lukas mengingatkan Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman. Yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Meskipun sesama kita itu melukai dan membuat kita menderita, kita tidak berhak untuk menghukum dan menyaksikan seperti apa mereka harus dihukum oleh Tuhan. Kita diajak untuk belajar mengampuni di dalam ketulusan. Kita diajak untuk tidak menari-nari di atas penderitaan sesama kita, atas perbuatan salahnya yang tidak pernah diakui, yang tidak pernah dibawa pada pertobatan, tetapi bersukacita dalam penderitaan. Peristiwa yang dihadirkan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini mengingatkan Anda, saya, serta kita semua yang masih berdoa dan mengatakan tunggu balasannya yang berasal dari Tuhan. Dan bahkan kita menantikan dan ingin melihat apa bedanya dengan mereka yang tidak beriman, yang mendendam dan menunggu kejatuhan kita. Kita diajak untuk melihat ke depan, bahkan berlari, agar kita apa? Agar kita tidak hidup di dalam suasana dendam yang kita tumpuk, yang akhirnya menjadi gunung es, dan ketika meletus, Anda, saya tidak bisa mengendalikannya kembali. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Perihal menghakimi adalah menjadi milik Tuhan dan bukan milik kita. Hari kemarin kita diajak untuk menerima mereka yang sudah bertobat dengan lapang dada, dengan semangat persaudaraan, dan juga tidak memperhitungkan kesalahannya. Hari ini pun kita diajak untuk tidak bersorak gembira atau mengatakan saya puas melihat mereka yang menghukum, yang menindas kita mengalami penderitaan akibat kesalahan mereka. Tuhan menghendaki agar Anda, saya, serta kita semua tinggal di dalam kasih.
Mari kita refleksikan apa yang dilakukan oleh istri Lot masih kita lakukan di dalam persiaran hidup kita. Kita ingin melihat hukuman seperti apa yang ditimpakan Tuhan kepada mereka yang menyesah, menuduh, dan menggosipkan tentang kita. Beranikah kita sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan berdoa untuk kebaikan bersama, mendatangkan rahmat yang memampukan Anda, saya, serta kita semua untuk mengampuni tanpa harus melihat apa yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang memusuhi kita, yang mungkin melukai hati kita, dan bahkan membuat kita meneteskan air mata. Percayalah, hidup di dalam kebenaran membuat kita tidak akan takut dalam kematian. Karena kematian di dalam kesetiaan bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adari sekalian yang terkasih, apa saja yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya bagiku. Itulah sabda Tuhan. Jika memang kita menemui orang-orang yang membuli, menuduh, dan menggunakan nama baik kita untuk kepuasan dan ambisi mereka, jangan kita mengutuknya. Jangan kita menantikan hukuman apa yang diberikan Tuhan, tetapi mintalah kepada Tuhan agar kita tetap teguh pada pendirian untuk hidup di dalam kebenaran seturut Tuhan rencanakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.